Pemirsa, warga Ohoy atau Desa Dian Kecamatan Hoa Perbai meminta akses jembatan rumah Dian di Kabupaten Maluku Tenggara ditutup sementara hingga proses perbaikan berjalan. Permintaan tersebut dikemukakan lantaran sejumlah anak-anak yang kerap melewati jembatan rusak tersebut untuk sekedar menyeberang. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita telah terhubung bersama rekan Mega Rivera Rinyaan, jurnalis Ambon. Rekan Mega Rivera, silahkan informasi lebih lengkapnya dari Anda. Baik rekan Rizky dan Bunders, dapat kami sampaikan dari Kabupaten Maluku bahwa warga dari OP dan jembatan rumah Dian benar-benar proses tersebut bukan lantaran sejumlah anak-anak yang kerap lewati jembatan rusak tersebut untuk sekedar menyeberang. Mereka justru ada Tribuners dapat mereka juga bahwa meskipun akses longboat telah disediakan oleh salah satu warga dan dibayar seikhlasnya, namun anak-anak tersebut lebih memilih sekedar beradu nyali. Mereka menantang bahaya berjalan melalui jembatan. Setelah itu memanjat tepi jembatan sambil memegang sisi yang dapat dilalui. Untuk itu salah satu warga yang menyediakan jasa longboat yakni Joko Elviana kepada pihak pemerintah desa atau dinas teknis yang hendak memperbaiki jembatan rumah Dian untuk segera menutup akses jembatan karena mengingat bahaya yang mengintai anak-anak di setiap waktu. Demikian rekan Justira dan Tribuners. Terima kasih rekan Mega Rivera Rinyaan, jurnalis Tribun Ambon atas informasi dari Anda. Selamat bertugas kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Penertiban pedagang di terminal dan badan jalan pantai Mardika Ambon kali ini berlangsung aman dan lancar pada Senin 28 April 2025 pagi hari. Penertiban yang dipimpin Wali Kota Ambon, Bodewin Watimena, itu berlangsung tanpa adanya aksi penolakan dari pedagang. Informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan Nesya Marasa Besi, jurnalis Tribun Ambon, selengkapnya Anda pemirsa. Baik, Tribuners dapat kami laporkan terkait dengan penertiban pedagang di terminal dan area badan jalan Pantai Mardika Kota Ambon. Kali ini berlangsung aman dan lancar pada Senin 28 April 2025 kemarin. Di mana penertiban ini dipimpin langsung oleh Wali Kota Ambon, Bodewin Watimena, tanpa adanya aksi penolakan sedikit pun dari pedagang. Saat diwawancarai Tribuners, Watimena mengaku ini lantaran sudah ada sosialisasi dari tim penertiban dengan baik terhadap para pedagang, sehingga saat hari H penertiban tidak ada pedagang yang menolak, mereka bahkan ada yang membongkar sendiri lapak mereka. Nah, dia berharap dari penertiban ini, Jalan Pantai Mardika bisa lancar sehingga membantu atasi kemacetan di Jalan Tulukabesi yang terjadi selama ini. Karena menurut Watimena, jika arus lalu lintas di Pasar Mardika lancar, maka sebagian kendaraan bisa dialihkan lewat Pantai Mardika sehingga tidak terjadi penumpukan di Jalan Tulukabesi. Demikian Tribuners yang dapat kami laporkan dari Kota Ambon, kembali ke studio. Terima kasih rekan Nesya Marasa Besi, jurnalis Tribun Ambon. Selamat beraktivitas kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dugaan tindak pidana penghinaan terhadap Gubernur Maluku, Hendrik Lewerisa, Krisnani Mori Patrick Papilaya dituntut 2 tahun penjara. Tuntutan tersebut dibacakan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ambon Ahmad Atamimi dalam sidang yang dipimpin Majelis Hakim Marta Maitimu, didampingi 2 hakim anggota di Pengadilan Negeri Ambon pada Senin 28 April 2025. Untuk informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan Maula Pelu, jurnalis Tribun Ambon untuk Anda pemirsa. Rekan Maula Pelu, silakan informasi selengkapnya. Ya baik, terima kasih rekan Justina dan Tribuners. Dapat saya laporkan dari Ambon bahwa dugaan tindak pidana penghinaan terhadap Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa Krisnani Mori Patrick Papilaya dituntut 2 tahun penjara. Tuntutan tersebut dibacakan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ambon Ahmad Atamimi dalam sidang yang dipimpin Majelis Hakim Marta Maitimu didampingi 2 hakim anggota di Pengadilan Negeri Ambon pada Senin 28 April 2025. Dalam pembacaan surat tuntutan, DPU menyatakan bahwa terdakwa
Patrick Papilaya alias Patrick meyakinkan bersalah dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 ayat 4 pasal 27A Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Namun sebelum sampai pada tuntutan, JPU mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan. Untuk hal yang memberatkan yakni perbuatan terdakwa membuat saksi korban merasa sakit hati, sementara hal yang meringankan terdakwa berlaku sopan di dalam persidangan, mengakui semua kesalahannya dan menyesali perbuatannya. Terdakwa telah berupaya juga untuk bertemu dengan korban dengan maksud meminta maaf. Tak hanya hukuman pidana 2 tahun, terdakwa juga dihukum membayar denda sebesar 5 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan. Jaksa juga meminta majelis hakim untuk menetapkan sejumlah barang bukti, yakni 1 buah flash merek HP berukuran 4 GB warna silver, berisikan 2 video dengan durasi waktu 3 menit, 9 detik, dan 2 menit. 30 detik yang berisikan rekaman tangkapan layar video siaran langsung akun TikTok bernama Patrick Papi. 1 akun media sosial TikTok dengan nama pengguna Patrick Papi, namun password atau kata sandi tidak ingat lagi atau sudah lupa. Barang bukti tersebut semuanya dirampas untuk dihancurkan. Sementara 1 unit handphone merek Samsung A52 warna putih dengan IMEI 13586806580621110 yang dalam keadaan rusak dirampas untuk negara. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan, kembali ke rekan Justina. Terima kasih informasi yang dari Maula Pelu, jurnalis Tribun Ambon. Selamat beraktivitas kembali. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pemirsa, Pembina Masyarakat Pembimas Hindu Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku, Soekardi Rianto menyebut terdapat kurang lebih 1.500 penduduk beragama Hindu di Kabupaten Maluku Tengah. Mereka rata-rata merupakan masyarakat dari suku Jawa, Bali, serta penduduk asli Maluku dari suku Naulu dan Huaulu di Pulau Seram, Maluku Tengah. Informasi lebih lengkapnya kita telah tersambung bersama rekan Silmi Sirati Suailo, jurnalis Tribun Ambon. Rekan Silmi, silakan informasi selengkapnya. Baik, terima kasih rekan Justina. Selamat siang Tribuners. Jumpa lagi dengan saya, jurnalis Tribun Ambon, melaporkan langsung dari Masohi, Maluku Tengah, berkaitan dengan informasi dari Pembina Masyarakat Beragama Hindu dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku, di mana mencatat sebanyak 1.500 masyarakat Hindu yang berada di Kabupaten Maluku Tengah, Tribuners. Catatan tersebut menyusul dari informasi ataupun agenda pencatatan akta perkawinan yang dilangsungkan di kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tengah tepat pada pekan lalu, Tribuners, dan kemudian Kanwil Pembimas Agama Hindu dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku memberikan atensi terhadap masyarakat yang beragama Hindu untuk segera melaporkan diri mereka guna menerima ataupun melangsungkan pendataan atau administrasi diri, dalam hal ini akta perkawinan, Tribuners, sebagaimana akta tersebut bertujuan untuk keperluan pendataan administrasi untuk masyarakat yang beragama Hindu di Kabupaten Maluku Tengah sendiri, Tribuners. Dapat kami informasikan juga, Tribuners, bahwa data 1.500 penduduk ini merupakan data yang telah dikurangi dari angka 2.500 penduduk, Tribuners. Kenapa angka tersebut atau data tersebut berkurang? Karena menurut penjelasan dari Pembimas Agama Hindu Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku, Bapak Soekardi Rianto, bahwasanya dulu masyarakat yang beragama Hindu yang berada di Provinsi Maluku
tidak terdata ataupun tidak mencantumkan atau memberikan data mereka kepada Dinas Penduduk dan Pencatatan Sipil Tribuners. Kemudian dapat kami informasikan juga bahwasannya masyarakat yang beragama Hindu di Kabupaten Maluku Tengah berasal dari suku Jawa, suku Bali maupun suku asli daerah Maluku yaitu suku Naulu dan Huaulu Tribuners. Dapat kami sampaikan juga bahwasannya perihal sosialisasi pembuatan akta perkawinan guna keperluan administrasi dari masyarakat yang beragama suku Hindu. Baru-baru ini gencar dilakukan oleh penyuluh yang berstatus sebagai ASN P3K di lingkup Kementerian Agama Provinsi Maluku Tribuners. Kemudian tindakan untuk menyuluhkan agar masyarakat bisa memiliki akta perkawinan itu memang baru-baru ini dilangsungkan dengan melihat keluhan dari masyarakat yang beragama Hindu bahwasanya mereka kurang dilayani ketika memproses administrasi baik di instansi pemerintah maupun di instansi swasta lainnya Tribuners. Kemudian dari masalah ataupun kedekatan yang dibangun dari para penyuluh tersebut, akhirnya masyarakat bisa membuka diri dan masyarakat kemudian berbondong-bondong melakukan pencatatan administrasi sipil guna melangsungkan ataupun melancarkan proses administrasi mereka Tribuners. Kemudian berangkat dari proses pencatatan administrasi itulah masyarakat yang sudah menikah dihimbau untuk segera mencatatkan diri ke Dinas Penduduk dan Pencatatan Sipil daerah setempat guna mendapatkan akta perkawinan agar proses administrasi ke depan bisa diurus dengan lancar dan baik Tribuners. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan dari Masohi Kabupaten Maluku Tengah. Kembali ke rekan Justina di studio. Terima kasih informasi Anda, rekan Silmi Sirati, jurnalis Tribun Ambon. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari Pembimas Hindu Kanwil Kementerian Agama Maluku, Soekardi Rianto. Hindu Provinsi Maluku yang selama ini saudara-saudara kita itu kan belum punya akte perkawinan. Maka dengan adanya kami tugaskan penyuluh yang P3K, itu sebenarnya penyuluh yang ada di Provinsi Maluku, kita tugaskan ke sini dengan memfasilitasi saudara-saudara kita yang beragama Hindu untuk mendapatkan akte perkawinan. Dan ini untuk saudara kita yang Naulu ini yang pertama. Dan semoga nanti yang masih beragama Hindu ini bisa tindak lanjut, semuanya bisa mendapatkan akte perkawinan. Kalau dari Provinsi Maluku sendiri datanya berapa banyak Bapak? Kalau data yang untuk di Maluku, khususnya Maluku Tengah ini seluruhnya dengan yang saudara-saudara itu ada yang di catatan sipil kemarin kurang lebih 1.500. Tapi Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hari ke-7, tepatnya pada Kamis 1 Mei 2025 kemarin, pencarian Firdaus Ahmad Fauji yang hilang di jalur Nasapehag Gunung Binaya belum membuahkan hasil. Pencarian pendaki asal Bogor, Jawa Barat tersebut masih terus dilakukan hingga saat ini. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Ambon, Muhammad Arafah, dalam rilis diterima Tribun Ambon, mengatakan tim telah melakukan berbagai upaya pencarian namun korban belum juga ditemukan. Untuk informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan Silmi Sirati Suailo, jurnalis Tribun Ambon untuk Anda. Rekan Silmi, silakan laporan selengkapnya. Baik, terima kasih rekan Justina. Selamat siang Tribuners. Jumpa lagi dengan saya, jurnalis Tribun Ambon, melaporkan langsung dari Masohi, Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Tribuners, di mana berkaitan dengan hilangnya salah seorang pendaki asal Kecamatan Cibungbulan, Bogor, Jawa Barat di Gunung Binaya, tepat pada Sabtu 26 April 2025 atau pekan lalu Tribuners. Dapat kami informasikan bahwasannya tepat pencarian hari ke-7 di hari Kamis 1 Mei 2025 lalu, Firdaus Ahmad Fauji yang sudah diupayakan pencariannya belum juga ditemukan Tribuners. Kemudian dapat kami sampaikan juga informasi bahwasanya pencarian yang dilakukan oleh tim gabungan Basarnas bersama dengan Balai Taman Nasional Manusela, masyarakat lokal dan juga personil dari Polsek Tehoru nampaknya masih nihil pada
Kamis 1 Mei lalu, Tribuners. Kemudian dari pengakuan staf kantor Basarnas Ambon yang memimpin tim pencarian, bahwasannya tepat pada Jumat 2 Mei lalu, tim juga berupaya melakukan upaya pencarian lanjutan, namun sayangnya pencarian tersebut masih belum menemukan hasilnya, Tribuners. Dapat kami informasikan juga bahwasannya tim yang terdiri atas 4 tim ataupun SAR Rescue atau SRU menyisir lokasi dari Desa Teliana, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah, sampai ke puncak Binaya, namun Firdaus Ahmad Fauzi belum juga ditemukan, Tribuners. Yang dapat kami sampaikan kronologisnya, bahwasanya SRU 1 atau tim 1 menyisir lokasi kejadian sejauh 600 meter dan bermalam di pos 5, atau tepatnya di shelter Nasapea. Shelter Nasapea ataupun lokasi ini merupakan lokasi hilangnya pendaki asal Bogor, Jawa Barat tersebut, Tribuners. Kemudian tim kedua atau SRU 2 menjelajahi sepanjang jalur dari pos 1 hingga ke Desa Teliana sepanjang 10 km dan bermalam di Teliana. Kemudian tim kedua atau SRU 3 bergerak dari barat pos 2 menuju El Saka sejauh 6 km dan bermalam di pos 4 atau shelter Ukilalu. Lalu tim keempat menyusuri rute Desa Teliana El Saka sejauh 3 km, bergerak dari Desa Nasakea ke pos 2 sepanjang 8 km dan bermalam di pos 2 atau shelter Aimoto. Dapat kami sampaikan informasi lainnya juga, Tribuners, bahwasanya operasi pencarian ini melibatkan unsur dari tim rescue Kansar Ambon sebanyak 6 orang, kemudian Balai Taman Nasional Manusela sebanyak 22 orang diturunkan, lalu ada juga Badung Samusima dan anggota Polsek sebanyak 4 orang, kemudian dari Wanadri, Lestari Ambon, Puskesmas Tehoru yang masing-masing membawa 1 orang, kemudian dari Kanal 1 orang, masyarakat lokal 21 orang, Tribuners, dan juga gabungan dari beberapa organisasi pecinta alam yang ada di Provinsi Maluku. Informasi terbaru yang kami temukan bahwasannya keluarga dari korban yang hilang atau Firdaus Ahmad Fauzi telah tiba di Desa Teliana, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah, tepatnya di bawah kaki Gunung Binaya. Kemudian dapat kami informasikan kabar terbaru bahwasannya pencarian dilanjutkan tepat pada Jumat 2 Mei kemarin, dan jika pencarian tersebut tidak membuahkan hasil, maka dari tim pencarian memutuskan untuk menghentikan proses pencarian tersebut. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Pemirsa, warga Ohoy atau Desa Dian, Kecamatan Hoa Terbai meminta akses jembatan rumah Dian di Kabupaten Maluku Tenggara ditutup sementara hingga proses perbaikan berjalan. Permintaan tersebut dikemukakan lantaran sejumlah anak-anak yang kerap melewati jembatan rusak tersebut untuk sekedar menyeberang. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita telah terhubung bersama rekan Mega Rivera Rinyaan, jurnalis Ambon. Rekan Mega Rivera, silahkan informasi lebih lengkapnya dari Anda. Baik rekan Risina dan Tribuners, dapat kami sampaikan dari Kabupaten Maluku Tengah bahwa warga dari OP dan akses pembatas rumah Dian tersebut mengantar sejumlah anak-anak yang kerap melewati jembatan rusak tersebut untuk sekedar menyeberang. Mereka justru ada Tribuners dapat mereka juga bahwa meskipun akses longboat telah disediakan oleh salah satu warga dan dibayar seikhlasnya, namun anak-anak tersebut lebih memilih sekedar beradu nyali. Mereka menantang bahaya berjalan melalui jembatan. Setelah itu memanjat tepi jembatan sambil memegang sisi yang dapat dilalui. Untuk itu salah satu
warga yang menyediakan jasa longboat yakni Joko Eliana pada pihak pemerintah desa atau dinas teknis yang hendak memperbaiki jembatan Rumah Dian untuk segera menutup akses jembatan karena mengingat bahaya yang mengintai anak-anak di setiap waktu. Demikian rekan Justina dan Tribuners. Terima kasih rekan Mega Riveranya, jurnalis Tribun Ambon atas informasi dari Anda. Selamat bertugas kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Penertiban pedagang di terminal dan badan jalan pantai Mardika Ambon kali ini berlangsung aman dan lancar pada Senin 28 April 2025 pagi hari. Penertiban yang dipimpin Wali Kota Ambon, Bu Dewin Watimena itu berlangsung tanpa adanya aksi penolakan dari pedagang. Informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan Desya Marasabesi, jurnalis Tribun Ambon, selengkapnya Anda pemirsa. Baik, Tribuners dapat kami laporkan terkait dengan penertiban pedagang di terminal dan area badan jalan Pantai Mardika, Kota Ambon. Kali ini berlangsung aman dan lancar pada Senin 28 April 2025 kemarin. Di mana penertiban ini dipimpin langsung oleh Wali Kota Ambon, Bodewin Watimena, tanpa adanya aksi penolakan sedikit pun dari pedagang. Saat diwawancarai, Tribuners, Watimena mengaku ini lantaran sudah ada sosialisasi dari tim penertiban dengan baik terhadap para pedagang, sehingga saat hari H penertiban tidak ada pedagang yang menolak, mereka bahkan ada yang membongkar sendiri lapak mereka. Nah, dia berharap dari penertiban ini, Jalan Pantai Mardika bisa lancar sehingga membantu atasi kemacetan di Jalan Tulukabesi yang terjadi selama ini. Karena menurut Watimena, jika arus lalu lintas di Pasar Mardika lancar, maka sebagian kendaraan bisa dialihkan lewat Pantai Mardika sehingga tidak terjadi penumpukan di Jalan Tulukabesi. Demikian Tribuners yang dapat kami laporkan dari Kota Ambon, kembali ke studio. Terima kasih rekan Desya Marasabesi, jurnalis Tribun Ambon. Selamat beraktivitas kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dugaan tindak pidana penghinaan terhadap Gubernur Maluku, Hendrik Lewerisa, Krisnani Mori Patrick Papilaya dituntut 2 tahun penjara. Tuntutan tersebut dibacakan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ambon Ahmad Atamimi dalam sidang yang dipimpin Majelis Hakim Marta Maitimu, didampingi 2 hakim anggota di Pengadilan Negeri Ambon pada Senin 28 April 2025. Untuk informasi lebih lengkapnya, akan dilaporkan rekan Maula Pelu, jurnalis Tribun Ambon untuk Anda pemirsa. Rekan Maula Pelu, silakan informasi selengkapnya. Ya baik, terima kasih rekan Justina dan Tribuners. Dapat saya laporkan dari Ambon bahwa dugaan tindak pidana penghinaan terhadap Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa Krisnani Mori Patrick Papilaya dituntut 2 tahun penjara. Tuntutan tersebut dibacakan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ambon Ahmad Atamimi dalam sidang yang dipimpin Majelis Hakim Marta Maitimu didampingi 2 hakim anggota di Pengadilan Negeri Ambon pada Senin 28 April 2025. Dalam pembacaan surat tuntutan, JPU menyatakan bahwa terdakwa Patrick Papilaya alias Patrick meyakinkan bersalah dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 ayat 4 pasal 27A Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Namun sebelum sampai pada tuntutan, JPU mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan. Untuk hal yang memberatkan yakni perbuatan terdakwa membuat saksi korban merasa sakit hati, sementara hal yang meringankan terdakwa berlaku sopan di dalam persidangan, mengakui semua kesalahannya dan menyesali perbuatannya. Terdakwa telah berupaya juga untuk bertemu dengan korban dengan maksud meminta maaf. Tak hanya hukuman pidana 2 tahun, terdakwa juga dihukum membayar denda sebesar 5 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan. Jaksa juga meminta majelis hakim untuk menetapkan
sejumlah barang bukti, yakni satu buah flash disk merek HP berukuran 4 GB warna silver, berisikan 2 video dengan durasi waktu 3 menit 9 detik dan 2 menit 30 detik yang berisikan rekaman tangkapan layar video siaran langsung akun TikTok bernama Patrick Papi. Satu akun media sosial TikTok dengan nama pengguna Patrick Papi, namun password atau kata sandi tidak ingat lagi atau sudah lupa. Barang bukti tersebut semuanya dirampas untuk dihancurkan. Sementara satu unit handphone merek Samsung A52 warna putih dengan IMEI 1356808562110 yang dalam keadaan rusak dirampas untuk negara. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan, kembali ke rekan Justina. Terima kasih informasi yang dari Maula Pelu, jurnalis Tribun Ambon. Selamat beraktivitas kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pemirsa, Pembina Masyarakat Pembimas Hindu Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku, Soekardi Rianto menyebut terdapat kurang lebih 1.500 penduduk beragama Hindu di Kabupaten Maluku Tengah. Mereka rata-rata merupakan masyarakat dari suku Jawa, Bali, serta penduduk asli Maluku dari suku Naulu dan Huaulu di Pulau Seram, Maluku Tengah. Informasi lebih lengkapnya kita telah tersambung bersama rekan Silmi Sirati Suailo, jurnalis Tribun Ambon. Rekan Silmi, silakan informasi selengkapnya. Baik, terima kasih rekan Justina. Selamat siang Tribuners. Jumpa lagi dengan saya, jurnalis Tribun Ambon, melaporkan langsung dari Masohi, Maluku Tengah, berkaitan dengan informasi dari Pembina Masyarakat Beragama Hindu dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku, di mana mencatat sebanyak 1.500 masyarakat Hindu yang berada di Kabupaten Maluku Tengah, Tribuners. Catatan tersebut menyusul dari informasi ataupun agenda pencatatan akta perkawinan yang dilangsungkan di kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tengah tepat pada pekan lalu, Tribuners, dan kemudian Kanwil Pembimas Agama Hindu dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku memberikan atensi terhadap masyarakat yang beragama Hindu untuk segera melaporkan diri mereka guna menerima ataupun melangsungkan pendataan atau administrasi diri, dalam hal ini akta perkawinan, Tribuners, sebagaimana akta tersebut bertujuan untuk keperluan pendataan administrasi untuk masyarakat yang beragama Hindu di Kabupaten Maluku Tengah sendiri, Tribuners. Dapat kami informasikan juga, Tribuners, bahwa data 1.500 penduduk ini merupakan data yang telah dikurangi dari angka 2.500 penduduk, Tribuners. Kenapa angka tersebut atau data tersebut berkurang? Karena menurut penjelasan dari Pembimas Agama Hindu Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku, Bapak Soekardi Rianto, bahwasanya dulu masyarakat yang beragama Hindu yang berada di Provinsi Maluku tidak terdata ataupun tidak mencantumkan atau memberikan data mereka kepada Dinas Penduduk dan Pencatatan Sipil, Tribuners. Kemudian dapat kami informasikan juga bahwasannya masyarakat yang beragama Hindu di Kabupaten Maluku Tengah berasal dari suku Jawa, suku Bali maupun suku asli daerah Maluku yaitu suku Naulu dan Huaulu, Tribuners. Dapat kami sampaikan juga bahwasannya perihal sosialisasi pembuatan akta perkawinan guna keperluan administrasi dari masyarakat yang beragama suku Hindu, baru-baru ini gencar dilakukan oleh penyuluh yang berstatus sebagai ASN P3K di lingkup Kementerian Agama Provinsi Maluku, Tribuners. Kemudian tindakan untuk menyuluhkan agar masyarakat bisa memiliki akta perkawinan itu memang baru-baru ini dilangsungkan dengan melihat keluhan dari masyarakat yang beragama Hindu bahwasanya mereka kurang dilayani ketika memproses administrasi baik di instansi pemerintah maupun di instansi swasta lainnya, Tribuners.
Kemudian dari masalah ataupun kedekatan yang dibangun dari para penyuluh tersebut, akhirnya masyarakat bisa membuka diri dan masyarakat kemudian berbondong-bondong melakukan pencatatan administrasi sipil guna melangsungkan ataupun melancarkan proses administrasi mereka, Tribuners. Kemudian berangkat dari proses pencatatan administrasi itulah masyarakat dihimbau untuk segera masyarakat yang sudah menikah dihimbau untuk segera mencatatkan diri ke Dinas Penduduk dan Pencatatan Sipil daerah setempat guna mendapatkan akta perkawinan agar proses administrasi ke depan bisa diurus dengan lancar dan baik, Tribuners. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan dari Masohi Kabupaten Maluku Tengah. Kembali ke rekan Justina di studio. Terima kasih informasi Anda, rekan Silmi Sirati, jurnalis Tribun Ambon. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari Pembimas Hindukan Bil Kementerian Agama Maluku, Soekardi Rianto. Dulu, Provinsi Maluku yang selama ini saudara-saudara kita itu kan belum punya akte perkawinan. Maka dengan adanya kami tugaskan penyuluh yang P3K, itu sebenarnya penyuluh yang ada di Provinsi Maluku, kita tugaskan ke sini dengan memfasilitasi saudara-saudara kita yang beragama Hindu untuk mendapatkan akte perkawinan. Dan ini untuk saudara kita yang 60 ini yang pertama. Dan semoga nanti yang masih beragama Hindu ini bisa tindak lanjut, semuanya bisa mendapatkan akte perkawinan. Kalau dari Provinsi Maluku sendiri datanya berapa banyak, Bapak? Kalau data yang untuk di Maluku, khususnya Maluku Tengah ini seluruhnya, dengan yang saudara-saudara itu ada yang di catatan sipil kemarin kurang lebih 1.500. Tapi Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hari ke-7, tepatnya pada Kamis 1 Mei 2025 kemarin, pencarian Firdaus Ahmad Fauji yang hilang di jalur Nasapehad Gunung Binaya belum membuahkan hasil. Pencarian pendaki asal Bogor, Jawa Barat tersebut masih terus dilakukan hingga saat ini. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Ambon, Muhammad Arafah, dalam rilis diterima Tribun Ambon, mengatakan tim telah melakukan berbagai upaya pencarian namun korban belum juga ditemukan. Untuk informasi lebih lengkapnya, akan dilaporkan rekan Silmi Sirati Suailo, jurnalis Tribun Ambon untuk Anda. Rekan Silmi, silakan laporan selengkapnya. Baik, terima kasih rekan Justina. Selamat siang Tribuners. Jumpa lagi dengan saya, jurnalis Tribun Ambon, melaporkan langsung dari Masohi, Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Tribuners, di mana berkaitan dengan hilangnya salah seorang pendaki asal Kecamatan Cibungbulan, Bogor, Jawa Barat, di Gunung Binaya, tepat pada Sabtu 26 April 2025 atau pekan lalu, Tribuners. Dapat kami informasikan bahwasannya tepat pencarian hari ke-7 di hari Kamis 1 Mei 2025 lalu, Firdaus Ahmad Fauji yang sudah diupayakan pencariannya belum juga ditemukan, Tribuners. Kemudian dapat kami sampaikan juga informasi bahwasanya pencarian yang dilakukan oleh tim gabungan Basarnas bersama dengan Balai Pangan Nasional Manusela, masyarakat lokal dan juga personil dari Polsek Tehoru nampaknya masih nihil pada Kamis 1 Mei lalu, Tribuners. Kemudian dari pengakuan staf kantor Basarnas Ambon yang memimpin tim pencarian, bahwasanya tepat pada Jumat 2 Mei lalu, tim juga berupaya melakukan upaya pencarian lanjutan, namun sayangnya pencarian tersebut masih belum menemukan hasilnya, Tribuners. Dapat kami informasikan juga bahwasanya tim yang terdiri atas 4 tim ataupun SAR Rescue atau SRU menyisir lokasi dari Desa Tuliana, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah, sampai ke puncak Binaya, namun Firdaus Ahmad Fauji belum juga ditemukan, Tribuners. Kemudian dapat kami sampaikan kronologisnya, bahwasanya SRU 1 atau tim 1 menyisir lokasi kejadian sejauh 600 meter dan bermalam di pos 5 atau tepatnya di shelter Nasapea. Shelter Nasapea ataupun lokasi ini merupakan lokasi hilangnya pendaki asal Bogor, Jawa Barat tersebut, Tribuners. Kemudian tim kedua atau SRU 2 menjelajahi sepanjang
jalur dari pos 1 hingga ke desa Peliana sepanjang 10 km dan bermalam di Peliana. Kemudian tim kedua atau SRU, maksudnya SRU 3, bergerak dari barat pos 2 menuju LKK sejauh 6 km dan bermalam di pos 4 atau shelter Ukilalu. Lalu tim keempat menyusuri rute desa Peliana LKK sejauh 3 km, bergerak dari desa Nasakia ke pos 2 sepanjang 8 km dan bermalam di pos 2 atau shelter Aimoto. Dapat kami sampaikan informasi lainnya juga, Tribuners, bahwasannya operasi pencarian ini melibatkan unsur dari tim rescue Kanker Ambon sebanyak 6 orang, kemudian Balai Taman Nasional Manusela sebanyak 22 orang diturunkan, lalu ada juga Badung Samusima dan anggota Polsek sebanyak 4 orang, kemudian dari Wanadri, Lestari Ambon, Puskesmas Tegaru yang masing-masing membawa 1 orang, kemudian dari Kanal 1 orang, masyarakat lokal 21 orang, Tribuners, dan juga gabungan dari beberapa organisasi pecinta alam yang ada di Provinsi Maluku. Informasi terbaru yang kami temukan bahwasannya keluarga dari korban yang hilang atau Firdaus Ahmad Fauzi telah tiba di desa Peliana, Kecamatan Ceheri, Kabupaten Maluku Tengah, tepatnya di bawah kaki Gunung Junaya. Kemudian dapat kami informasikan kabar terbaru bahwasannya pencarian dilanjutkan tepat pada Jumat 2 Mei kemarin, dan jika pencarian tersebut tidak membuahkan hasil, maka dari tim pencarian memutuskan untuk menghentikan proses pencarian tersebut. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Pemirsa, warga Ohoy atau Desa Dian Kecamatan Hoa Terbai meminta akses jembatan rumah Dian di Kabupaten Maluku Tenggara ditutup sementara hingga proses perbaikan berjalan. Permintaan tersebut dikemukakan lantaran sejumlah anak-anak yang kerap melewati jembatan rusak tersebut untuk sekedar menyeberang. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita telah terhubung bersama rekan Mega Rivera Rinyaan, jurnalis Ambon. Rekan Mega Rivera, silahkan informasi lebih lengkapnya dari Anda. Baik rekan Risina dan Tribuners, dapat kami sampaikan dari Kabupaten Maluku Tengah bahwa warga dari OP dan akses pembatas rumah Dian proses tersebut menunjukkan sejumlah anak-anak yang kerap melewati jembatan rusak tersebut untuk sekedar menyeberang. Mereka justru dan Tribuners dapatkan mereka juga bahwa meskipun akses longboat telah disediakan oleh salah satu warga dan dibayar seikhlasnya, namun anak-anak tersebut lebih memilih sekedar beradu nyali. Mereka menantang bahaya berjalan melalui jembatan. Setelah itu memanjat tepi jembatan sambil memegang sisi yang dapat dilalui. Untuk itu salah satu warga yang menyediakan jasa longboat yakni Joko Elviana pada pihak pemerintah desa atau di dinas teknis yang hendak memperbaiki jembatan rumah Dian untuk segera menutup akses jembatan karena mengingat bahaya yang mengintai anak-anak di setiap waktu. Demikian rekan Justina dan Tribuners. Terima kasih rekan Mega Rivera Rinyaan, jurnalis Tribun Ambon atas informasi dari Anda. Selamat bertugas kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Penertiban pedagang di terminal dan badan jalan pantai Mardika Ambon kali ini berlangsung aman dan lancar pada Senin 28 April 2025 pagi hari. Penertiban yang dipimpin Wali Kota Ambon, Budewin Watimena, itu berlangsung tanpa adanya aksi penolakan dari pedagang. Informasi lebih lengkapnya
akan dilaporkan rekan Desya Marasabesi, jurnalis Tribun Ambon, selengkapnya Anda pemirsa. Baik, Tribuners dapat kami laporkan terkait dengan penertiban pedagang di terminal dan area badan jalan Pantai Mastika, Kota Ambon. Kali ini berlangsung aman dan lancar pada Senin 28 April 2025 kemarin. Di mana penertiban ini dipimpin langsung oleh Wali Kota Ambon, Bodewin Watimena, tanpa adanya aksi penolakan sedikit pun dari pedagang. Saat diwawancarai, Tribuners, Watimena mengaku ini lantaran sudah ada sosialisasi dari tim penertiban dengan baik terhadap para pedagang, sehingga saat hari H penertiban tidak ada pedagang yang menolak, mereka bahkan ada yang membongkar sendiri lapak mereka. Nah, dia berharap dari penertiban ini, Jalan Pantai Mastika bisa lancar sehingga membantu atasi kemacetan di Jalan Tulukabesi yang terjadi selama ini. Karena menurut Watimena, jika arus lalu lintas di Pasar Mastika lancar, maka sebagian kendaraan bisa dialihkan lewat Pantai Mastika sehingga tidak terjadi penumpukan di Jalan Tulukabesi. Demikian Tribuners yang dapat kami laporkan dari Kota Ambon, kembali ke studio. Terima kasih rekan Desya Marasabesi, jurnalis Tribun Ambon. Selamat beraktivitas kembali. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dugaan tindak pidana penghinaan terhadap Gubernur Maluku, Hendrik Lewerisa. Krisnani Mori Patrick Papilaya dituntut 2 tahun penjara. Tuntutan tersebut dibacakan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ambon Ahmad Atamimi dalam sidang yang dipimpin Majelis Hakim Marta Maitimu, didampingi 2 hakim anggota di Pengadilan Negeri Ambon pada Senin 28 April 2025. Untuk informasi lebih lengkapnya, akan dilaporkan rekan Maula Pelu, jurnalis Tribun Ambon untuk Anda pemirsa. Rekan Maula Pelu, silakan informasi selengkapnya. Ya baik, terima kasih rekan Justina dan Tribuners. Dapat saya laporkan dari Ambon bahwa dugaan tindak pidana penghinaan terhadap Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa Krisnani Mori Patrick Papilaya dituntut 2 tahun penjara. Tuntutan tersebut dibacakan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ambon Ahmad Atamimi dalam sidang yang dipimpin Majelis Hakim Marta Maitimu didampingi 2 hakim anggota di Pengadilan Negeri Ambon pada Senin 28 April 2025. Dalam pembacaan surat tuntutan, JPU menyatakan bahwa terdakwa Patrick Papilaya alias Patrick meyakinkan bersalah dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 ayat 4 pasal 27A Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Namun sebelum sampai pada tuntutan, JPU mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan. Untuk hal yang memberatkan yakni perbuatan terdakwa membuat saksi korban merasa sakit hati, sementara hal yang meringankan terdakwa berlaku sopan di dalam persidangan, mengakui semua kesalahannya dan menyesali perbuatannya. Terdakwa telah berupaya juga untuk bertemu dengan korban dengan maksud meminta maaf. Tak hanya hukuman pidana 2 tahun, terdakwa juga dihukum membayar denda sebesar 5 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan. Jaksa juga meminta majelis hakim untuk menetapkan sejumlah barang bukti, yakni 1 buah flash disk merek HP berukuran 4 GB warna silver, berisikan 2 video dengan durasi waktu 3 menit 9 detik dan 2 menit 30 detik yang berisikan rekaman tangkapan layar video siaran langsung akun TikTok bernama Patrick Papi. 1 akun media sosial TikTok dengan nama pengguna Patrick Papi, namun password atau kata sandi tidak ingat lagi atau sudah lupa. Barang bukti tersebut semuanya dirampas untuk dihancurkan. Sementara 1 unit handphone merek Samsung A52 warna putih dengan IMEI 135680580621110 yang dalam keadaan rusak dirampas untuk negara. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan kembali ke rekan Justina.
Terima kasih informasi yang dari Maula Pelu, jurnalis Tribun Ambon. Selamat beraktivitas kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pemirsa, Pembina Masyarakat Pembimas Hindu Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku, Soekardi Rianto menyebut terdapat kurang lebih 1.500 penduduk beragama Hindu di Kabupaten Maluku Tengah. Mereka rata-rata merupakan masyarakat dari suku Jawa, Bali, serta penduduk asli Maluku dari suku Naulu dan Huaulu di Pulau Seram, Maluku Tengah. Informasi lebih lengkapnya, kita telah tersambung bersama rekan Silmi Sirati Suailo, jurnalis Tribun Ambon. Rekan Silmi, silakan informasi selengkapnya. Baik, terima kasih rekan Justina. Selamat siang Tribuner. Jumpa lagi dengan saya, jurnalis Tribun Ambon, melaporkan langsung dari Masohi, Maluku Tengah, berkaitan dengan informasi dari Pembina Masyarakat Beragama Hindu dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku, di mana mencatat sebanyak 1.500 masyarakat Hindu yang berada di Kabupaten Maluku Tengah, Tribunas. Catatan tersebut menyusul dari informasi ataupun agenda pencatatan akta perkawinan yang dilangsungkan di kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tengah tepat pada pekan lalu, Tribuners, dan kemudian Kanwil Pembimas Agama Hindu dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku memberikan atensi terhadap masyarakat yang beragama Hindu untuk segera melaporkan diri mereka guna menerima ataupun melangsungkan pendataan atau administrasi diri, dalam hal ini akta perkawinan, Tribuners, sebagaimana akta tersebut bertujuan untuk keperluan pendataan administrasi untuk masyarakat yang beragama Hindu di Kabupaten Maluku Tengah sendiri, Tribuners. Dapat kami informasikan juga, Tribuners, bahwa data 1.500 penduduk ini merupakan data yang telah dikurangi dari angka 2.500 penduduk, Tribuners. Kenapa angka tersebut atau data tersebut berkurang? Karena menurut penjelasan dari Pembimas Agama Hindu Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku, Bapak Soekardi Rianto, bahwasanya dulu masyarakat yang beragama Hindu yang berada di Provinsi Maluku tidak terdata ataupun tidak mencantumkan atau memberikan data mereka kepada Dinas Penduduk dan Pencatatan Sipil, Tribuners. Kemudian dapat kami informasikan juga bahwasannya masyarakat yang beragama Hindu di Kabupaten Maluku Tengah berasal dari suku Jawa, suku Bali maupun suku asli daerah Maluku yaitu suku Naulu dan Huaulu, Tribuners. Dapat kami sampaikan juga bahwasannya perihal sosialisasi pembuatan akta perkawinan guna keperluan administrasi dari masyarakat yang beragama suku Hindu, baru-baru ini gencar dilakukan oleh penyuluh yang berstatus sebagai ASN P3K di lingkup Kementerian Agama Provinsi Maluku, Tribuners. Kemudian tindakan untuk menyuluhkan agar masyarakat bisa memiliki akta perkawinan itu memang baru-baru ini dilangsungkan dengan melihat keluhan dari masyarakat yang beragama Hindu bahwasanya mereka kurang dilayani ketika memproses administrasi baik di instansi pemerintah maupun di instansi swasta lainnya, Tribuners. Kemudian dari masalah ataupun kedekatan yang dibangun dari para penyuluh tersebut, akhirnya masyarakat bisa membuka diri dan masyarakat kemudian berbondong-bondong melakukan pencatatan administrasi sipil guna melangsungkan ataupun melancarkan proses administrasi mereka, Tribuners. Kemudian berangkat dari proses pencatatan administrasi itulah masyarakat yang sudah menikah dihimbau untuk segera mencatatkan diri ke Dinas Penduduk dan Pencatatan Sipil daerah setempat guna mendapatkan akta perkawinan agar proses administrasi ke depan bisa diurus dengan lancar dan baik, Tribuners. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan dari Masohi, Kabupaten Maluku Tengah. Kembali ke rekan Justina di studio. Terima kasih informasi Anda, rekan Silmi Sirati, jurnalis Tribun Ambon. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari Pembimas Hindu Kanwil Kementerian Agama Maluku, Soekardi Rianto.
Provinsi Maluku yang selama ini saudara-saudara kita itu kan belum punya akte perkawinan. Maka dengan adanya kami tugaskan penyuluh yang P3K, itu sebenarnya penyuluh yang ada di Provinsi Maluku, saya tugaskan ke sini dengan memfasilitasi saudara-saudara kita yang beragama Hindu untuk mendapatkan akte perkawinan. Dan ini untuk saudara kita yang 60 ini yang pertama. Dan semoga nanti yang masih beragama Hindu ini bisa tindak lanjut, semuanya bisa mendapatkan akte perkawinan. Kalau dari Provinsi Maluku sendiri datanya berapa banyak Bapak? Kalau data yang untuk di Maluku, khususnya Maluku Tengah ini seluruhnya dengan yang saudara-saudara itu ada yang di catatan sipil kemarin kurang lebih 1.500. Tapi Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hari ke-7, tepatnya pada Kamis 1 Mei 2025 kemarin, pencarian Firdaus Ahmad Fauji yang hilang di jalur Nasapehad Gunung Binaya belum membuahkan hasil. Pencarian pendaki asal Bogor, Jawa Barat tersebut masih terus dilakukan hingga saat ini. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Ambon, Muhammad Arafah, dalam rilis diterima Tribun Ambon, mengatakan tim telah melakukan berbagai upaya pencarian namun korban belum juga ditemukan. Untuk informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan Silmi Surati Suailo, jurnalis Tribun Ambon untuk Anda. Rekan Silmi, silakan laporan selengkapnya. Baik, terima kasih rekan Mistina. Selamat siang Tribuners, jumpa lagi dengan saya jurnalis Tribun Ambon melaporkan langsung dari Maslohi, Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Tribuners, di mana berkaitan dengan hilangnya salah seorang pendaki asal Kecamatan Cibungbulan, Bogor, Jawa Barat di Gunung Binaya tepat pada Sabtu 26 April 2025 atau pekan lalu, Tribuners. Dapat kami informasikan bahwasannya tepat pencarian hari ke-7 di hari Kamis 1 Mei 2025 lalu, Firdaus Ahmad Fauji yang sudah diupayakan pencariannya belum juga ditemukan, Tribuners. Kemudian dapat kami sampaikan juga informasi bahwasannya pencarian yang dilakukan oleh tim gabungan Basarnas bersama dengan Balai Taman Nasional Manusela, masyarakat lokal dan juga personil dari Polsek Tehoru nampaknya masih nihil pada Kamis 1 Mei lalu, Tribuners. Kemudian dari pengakuan staf kantor Basarnas Ambon yang memimpin tim pencarian, bahwasanya tepat pada Jumat 2 Mei lalu, tim juga berupaya melakukan upaya pencarian lanjutan, namun sayangnya pencarian tersebut masih belum menemukan hasilnya, Tribuners. Dapat kami informasikan juga bahwasannya tim yang terdiri atas 4 tim ataupun SAR Rescue atau SRU menyisir lokasi dari Desa Teliana, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah, sampai ke puncak Binaya, namun Firdaus Ahmad Fauji belum juga ditemukan, Tribuners. Kemudian dapat kami sampaikan kronologisnya, bahwasannya SRU 1 atau tim 1 menyisir lokasi kejadian sejauh 600 meter dan bermalam di pos 5, atau tepatnya di shelter Nasapea. Shelter Nasapea ataupun lokasi ini merupakan lokasi hilangnya pendaki asal Bogor, Jawa Barat tersebut, Tribuners. Kemudian tim kedua atau SRU 2 menjelajahi sepanjang jalur dari pos 1 hingga ke Desa Teliana sepanjang 10 km dan bermalam di Teliana. Kemudian tim kedua atau SRU, maksudnya SRU 3, bergerak dari barat pos 2 menuju LKK sejauh 6 km dan bermalam di pos 4 atau shelter Ukilalu. Lalu tim keempat menyusuri rute Desa Teliana LKK sejauh 3 km, bergerak dari Desa Nasapea ke pos 2 sepanjang 8 km dan bermalam di pos 2 atau shelter Aimoto. Dapat kami sampaikan informasi lainnya juga, Tribuners, bahwasanya operasi pencarian ini melibatkan unsur dari tim rescue Kantor Ambon sebanyak 6 orang, kemudian Balai Taman Nasional Manusela sebanyak 22 orang diturunkan, lalu ada juga Badung Samusisma dan anggota Polsek sebanyak 4 orang, kemudian dari Wanadri, Lestari Ambon, Puskesmas Tehoru yang masing-masing membawa 1 orang, kemudian dari
kanal 1 orang, masyarakat lokal 21 orang, Tribuners, dan juga gabungan dari beberapa organisasi pecinta alam yang ada di Provinsi Maluku, Tribuners. Informasi terbaru yang kami temukan bahwasannya keluarga dari korban yang hilang atau Firdaus Ahmad Fauzi telah tiba di Desa Triana, Kecamatan Cehuri, Kabupaten Maluku Tengah, tepatnya di bawah kaki Gunung Junaya, Tribuners. Kemudian dapat kami informasikan kabar terbaru bahwasannya pencarian dilanjutkan tepat pada Jumat 2 Mei kemarin, dan jika pencarian tersebut tidak membuahkan hasil, maka dari tim pencarian memutuskan untuk menghentikan proses pencarian tersebut. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Pemirsa, warga Ohoy atau Desa Dian, Kecamatan Hoa Perbai meminta akses jembatan rumah Dian di Kabupaten Maluku Tenggara ditutup sementara hingga proses perbaikan berjalan. Permintaan tersebut dikemukakan lantaran sejumlah anak-anak yang kerap melewati jembatan rusak tersebut untuk sekedar menyeberang. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita telah terhubung bersama rekan Megari Vera Rinyaan, jurnalis Tribun Ambon. Rekan Megari Vera, silahkan informasi lebih lengkapnya dari Anda. Baik rekan Rizky dan Bunders, dapat kami sampaikan dari Kabupaten Maluku Tengah bahwa warga dari OP dan aksi membakar rumah Dian tersebut mengantar sejumlah anak-anak yang kerap melewati jembatan rusak tersebut untuk sekedar menyeberang. Mereka justru ada Tribuners dapatkan mereka juga bahwa meskipun akses longboat telah disediakan oleh salah satu warga dan dibayar seikhlasnya, namun anak-anak tersebut lebih memilih sekedar beradu nyali. Mereka menantang bahaya berjalan melalui jembatan. Setelah itu memanjat tepi jembatan sambil memegang sisi yang dapat dilalui. Untuk itu salah satu warga yang menyediakan jasa longboat yakni Joko Elviana pada pihak pemerintah desa atau dinas teknis yang hendak memperbaiki jembatan rumah Dian untuk segera menutup akses jembatan karena mengingat bahaya yang mengintai anak-anak di setiap waktu. Demikian rekan Justira dan Tribuners. Terima kasih rekan Megari Vera Rinyaan, jurnalis Tribun Ambon atas informasi dari Anda. Selamat bertugas kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Penertiban pedagang di terminal dan badan jalan pantai Mardika Ambon kali ini berlangsung aman dan lancar pada Senin 28 April 2025 pagi hari. Penertiban yang dipimpin Wali Kota Ambon, Bu Dewin Watimena, itu berlangsung tanpa adanya aksi penolakan dari pedagang. Informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan Desya Marasa Besi, jurnalis Tribun Ambon, selengkapnya Anda pemirsa. Baik, Tribuners dapat kami laporkan terkait dengan penertiban pedagang di terminal dan area badan jalan Pantai Mardika, Kota Ambon. Kali ini berlangsung aman dan lancar pada Senin 28 April 2025 kemarin. Di mana penertiban ini dipimpin langsung oleh Wali Kota Ambon, Bodewin Watimena, tanpa adanya aksi penolakan sedikit pun dari pedagang. Saat diwawancarai, Tribuners, Watimena mengaku ini lantaran sudah ada sosialisasi dari tim penertiban dengan baik terhadap para pedagang, sehingga saat hari H penertiban tidak ada pedagang yang menolak, mereka bahkan ada yang membongkar sendiri lapak mereka. Nah, dia berharap dari penertiban ini, Jalan Pantai Mardika bisa lancar sehingga membantu atasi kemacetan di Jalan Tulukabesi yang terjadi selama ini. Karena menurut Watimena, jika arus lalu lintas di Pasar Mardika lancar, maka sebagian kendaraan bisa dialihkan lewat Pantai Mardika sehingga tidak terjadi penumpukan di Jalan Tulukabesi. Demikian Tribuners yang dapat kami laporkan dari Kota Ambon, kembali ke studio. Terima kasih rekan Desya Marasa Besi, jurnalis Tribun Ambon. Selamat beraktivitas kembali.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dugaan tindak pidana penghinaan terhadap Gubernur Maluku, Hendrik Lewerisa. Krisnani Mori Patrick Papilaya dituntut 2 tahun penjara. Tuntutan tersebut dibacakan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ambon Ahmad Atamimi dalam sidang yang dipimpin Majelis Hakim Marta Baitimu, didampingi 2 hakim anggota di Pengadilan Negeri Ambon pada Senin 28 April